Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali bersama saya Pidi Muhammad Setiadi. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas analisis perbedaan tujuan IPS di SD kelas awal dan di IPS SD kelas tinggi. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kurikulum IPS di SD kelas awal. Dan diharapkan setelah menyimak topik kali ini, Anda dapat menjelaskan analisis kurikulum IPS di SD kelas awal. Bagaimana? Sudah siap? Yuk, kita langsung saja simak pembahasannya. Pada pertemuan ini, ada beberapa topik yang akan kita bahas, meliputi definisi kurikulum, dimensi kurikulum, landasan yuridis, tema-tema pembelajaran kelas 1, 2, dan 3, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan bagaimana caranya menyusun indikator pembelajaran. Pertama, kita akan bahas terkait dengan definisi kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Latin berasal dari kata currere, yang artinya menjalankan atau lari. Dan ini adalah memang istilah olahraga lari. Jarak yang harus ditempuh pelari dari start sampai finish. Sementara secara istilah, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dimensi kurikulum meliputi 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai ide, tujuan, atau proses pendidikan. Ada juga dimensi kurikulum sebagai rencana pembelajaran tertulis, dan dimensi kurikulum sebagai proses kegiatan belajar, dan terakhir sebagai hasil belajar mengajar. Landasan yuridis penerapan dan pengembangan kurikulum 2013, ini hanya sebagai contoh, ada beberapa Permendikbud yang harus kita pelajari masing-masing. Yang pertama Permendikbud nomor 20 tahun 2016 sampai nomor 23, dan juga yang terakhir Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Tema-tema pembelajaran IPS di SD kelas 1 memang tidak ada mata pelajarannya, tetapi bagaimana materi-materi yang bersangkutan dengan IPS sebenarnya memiliki keterkaitan dengan tema-tema pembelajaran IPS di kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama tentang identitas, pengalaman diri, kasih sayang, rukun dalam keragaman, peristiwa penting, letak rumah, dan lingkungan rumah sehat. Jika kita amati, tema-tema pembelajaran kelas 2 pun hampir sama, hanya saja melebar pada lingkungannya ataupun pada komunitasnya dan juga secara tema. Yang pertama, dokumen diri dan keluarga, koleksi benda berharga, peristiwa penting dalam keluarga, kedudukan dan peran anggota keluarga, pengalaman dalam melaksanakan peran di keluarga, serta kerjasama di lingkungan tetangga. Begitupun di kelas 3 SD, semuanya sebenarnya masih memiliki tema yang hampir serupa, hanya meluas pada lingkungannya atau komunitinya. Ada lingkungan, klasteran lingkungan, denah dan peta, kerjasama, pekerjaan, semangat bekerja, jual beli, dan sejarah uang. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pun harus kita definisikan terlebih dahulu. Kompetensi yang sekiranya kita sering pahami sebagai keterampilan sebenarnya adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sementara kompetensi inti diartikan sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Turunan dari kompetensi inti ada kompetensi dasar, yaitu konten yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti. Terakhir, indikator pembelajaran didefinisikan sebagai perilaku yang dapat diukur
dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Kompetensi inti SD kelas awal meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Bagaimana caranya menyusun indikator pembelajaran? Yang harus kita pahami bahwa indikator berasal dari kompetensi dasar. Maka, sesuaikan dengan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang muncul dalam kompetensi dasar. Bagaimana menyusunnya? Gunakan rumus ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Contohnya, melalui membaca cerita tentang keluarga, siswa dapat menyebutkan hak-hak anggota keluarga dengan benar. Melalui membaca tentang keluarga, itu condition. Siswa sebagai audience dapat menyebutkan hak-hak anggota keluarga sebagai behavior, dan degree-nya adalah dengan benar. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan, kita lanjut ke sesi diskusi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.